Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di video ini tentang sistem dispersi kasar atau suspensi. Ya, oke. Faktor langsung saja ya, kita bahas tentang faktor-faktor yang harus diperhatikan pada kesediaan suspensi. Nah, yang pertama adalah sifat antarmuka dari partikel yang tersuspensi. Nah, antarmuka yang terjadi pada sediaan suspensi yaitu antara partikel padat atau partikel terdispersi dengan medianya, partikel cair. Oke. Jadi fenomena antarmuka partikel padat dan cair. Ini faktor yang pertama. Kemudian faktor yang kedua yang harus diperhatikan pada pembuatan suspensi yaitu pengendapan dalam suspensi, atau nama lainnya yaitu sedimentasi. Oke, nah faktor-faktor ini akan kita bahas satu-satu ya. Nah, yang pertama kita bahas terlebih dahulu yaitu sifat antarmuka dari partikel yang tersuspensi. Nah, karena tegangan permukaan ini dipengaruhi oleh energi bebas, ya, kemudian ukuran partikel. Ya. Nah, ukuran partikel yang terdispersi jika ukurannya kecil, maka energi bebas akan tinggi. Nah, jika energi bebas tinggi, kemarin akan mempengaruhi tegangan permukaan gitu ya. Tegangan permukaannya akan semakin tinggi. Jika tegangan permukaan tinggi, sediaan tidak akan bisa stabil. Nah, begitu juga dengan suspensi ini. Jika energi bebasnya tinggi, maka sediaannya tidak bisa stabil atau terjadi penggabungan kembali. Jadi suspensinya cepat mengendap jika energi bebasnya terlalu tinggi, atau misalnya emulsi juga seperti itu. Jika energi bebasnya tinggi, tegangan antarmuka kan juga tinggi. Ya, tegangan antarmuka tinggi antara emulsi minyak dan air, dia akan terpisah, jadi dia tidak bisa bergabung. Suspensi berarti antara padat dan cairannya dia akan cepat sekali untuk terpisah. Suspensi yang cepat terpisah otomatis tidak kita inginkan ya. Kenapa? Karena jika kita membeli suspensi gitu ya, kemudian kita kocok sebentar. Nah, jika kita kocok sebentar, terus belum kita tuang ke sendok, nah ternyata dia sudah mengendap dahulu. Nah, itu kan tidak stabil. Pasien juga tidak akan nyaman menggunakan suspensi yang seperti itu. Jadi kita harapkan ketika kita setelah selesai mengocok sediaan suspensi, nah ketika kita tuang, suspensi yang ada di sendok itu masih terdispersi merata antara zat padat dan zat medianya atau zat cairnya. Nah, jika ukuran partikel terdispersinya terlalu kecil ini, dan terjadi penggabungan kembali ya. Penggabungan kembali ini istilahnya yaitu flokulasi. Jadi dia menggumpal atau bergabung menjadi satu, atau istilahnya flokulasi. Nah, gumpalan-gumpalan di sediaan suspensi itu macam-macam ya. Ada yang dinamakan flokulat, ada yang dinamakan agregat atau casing. Nah, yang pertama yang flokulat. Kalau yang flokulat itu gumpalannya lunak. Jadi ikatan antar partikel di flokulat itu masih lemah, masih bisa terpecah. Jadi ketika dikocok, nah itu masih bisa terdispersi dengan mudah karena ikatannya dengan gaya van der Waals. Sedangkan untuk yang gumpalan agregat, nah ini ikatannya sedikit lebih kuat dibandingkan dengan flokulat. Jadi partikel melekat pada suatu lempeng padat dengan gaya yang lebih kuat, tetapi masih bisa terdispersi jika kita kocok dengan kekuatan yang lebih keras lagi dibandingkan dengan flokulat. Kalau caking, nah caking ini benar-benar ikatannya itu sudah sangat kuat karena terjadi pertumbuhan dan peleburan kristal bersama-sama. Jadi sudah benar-benar menggabung. Ya, fase terdispersinya itu sudah benar-benar berikatan, kristalnya sudah melebur menjadi satu dan membentuk suatu agregat padat yang dinamakan caking ini. Nah, kalau sudah terbentuk caking, nah ketika dikocok itu tidak akan bisa terdispersi kembali. Jadi kalau dilihat dari gumpalan ini, flokulat, agregat, dan caking, nah yang kita harapkan nanti partikel itu membentuk gumpalan yaitu flokulat ya, jadi mudah untuk terdispersi lagi gitu ya. Nah, yang ini kita bahas antar muka partikel atau fenomena antarmukanya versus energi bebas permukaan ya. Nah, tegangan permukaan, kalian harus tetap ingat ya bahwa tegangan permukaan itu berbanding lurus dengan energi bebas permukaan. Nah, ini rumusnya ya. Kalau rumusnya di sini seperti ini. Jadi ini energi bebasnya, peningkatan delta F ini peningkatan energi bebas. Nah, dia sebanding kan ya, sebanding dengan
tegangan permukaan dan juga sebanding dengan penambahan luas atau peningkatan luas permukaan. Delta A ini luas, nah delta ini perubahan atau peningkatan luas permukaan. Nah, kenaikan energi bebas atau delta F, nah ini dinyatakan dengan delta F ini ya. Nah, peningkatan energi bebas ini terjadi bila zat padat dibagi menjadi partikel-partikel yang lebih kecil, sehingga luas permukaan totalnya meningkat. Nah, ini kan karena tadi ini sebanding kan antara peningkatan energi bebas dan peningkatan luas permukaan, otomatis kalau luas permukaan yang terlalu besar, maka energi bebasnya juga akan besar, bertambah besar perubahannya, dan itu tidak kita harapkan. Ya, energi bebas yang terlalu tinggi kan tidak kita harapkan ya. Jadi jangan sampai ukuran partikel ini terlalu besar. Nah, ukuran partikel besar ini karena apa? Karena ukuran partikelnya kecil. Kalau ukuran partikel kecil, otomatis kan luas permukaan akan semakin besar, ya. Jadi untuk membuat sediaan suspensi yang stabil, kita harus mengurangi energi bebas permukaannya, ya. Jadi suspensi yang stabil bila energi bebas permukaan harus dikurangi. Energi bebas permukaan dikurangi. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menurunkan tegangan permukaan atau dengan menurunkan peningkatan luas permukaan atau delta A-nya dikurangi, gitu ya. Jadi ukuran partikelnya jangan terlalu kecil. Nah, kesetimbangan atau kestabilan suspensi itu bisa dicapai bila delta F-nya ini sama dengan 0, ya. Oke, lanjut. Nah, cara mengurangi energi bebas bagaimana caranya? Jika dilihat dari rumus tadi, atau ya caranya ya dengan mengurangi tegangan permukaannya, gitu ya. Karena kan tadi sebanding. Cara mengurangi tegangan permukaan kita bisa menambahkan dengan surfaktan, surface active agent, ya, atau suspending agent. Jika di sini kita membuat suspensi, berarti kita bisa menambahkan suspending agent. Yang kedua dengan mengurangi luas permukaan partikel. Ya, luas permukaan partikelnya jangan terlalu besar supaya dia flokulasi atau agregasi yang terjadi, bukan cracking. Yang kita harapkan kan bukan cracking ya. Jadi mengurangi luas permukaan partikel. Dengan cara apa? Dengan ukuran partikelnya jangan terlalu kecil. Gitu. Nah, ini adalah kurva interaksi partikel. Ya, di sini kita lihat di kurva tolak menolak ini ya. Bila energi tolak menolaknya tinggi, ya, bila energi tolak menolaknya terlalu tinggi antar partikel itu kan saling tolak menolak ya. Bila energinya terlalu tinggi, maka akan menghasilkan barrier yang tinggi. Jadi ada batas antar partikel itu, ada batasnya. Karena saling tolak menolak itu ya. Nah, karena ada batasnya, maka tabrakan antar partikel itu ditolak. Jadi antar partikel itu tidak saling bertabrakan, sehingga tidak terjadi penggabungan antar partikel. Nah, jika tidak terjadi penggabungan antar partikel, sistem ini tidak disebut sistem yang tidak terflokulasi. Kalau flokulasi kan tadi menggabung, tapi dia masih bisa terdispersi lagi, gitu ya. Jadi energi bebasnya jangan terlalu tinggi, gitu ya. Nah, selain antar muka, kita bahas juga faktor yang kedua, yaitu pengendapan dalam suspensi. Nah, pengendapan dalam suspensi. Suspensi yang stabil secara fisika itu kenapa atau bagaimana? Yaitu bila partikel tetap terdistribusi secara merata ke seluruh media, seperti saya bilang di awal tadi. Jadi tidak terlalu cepat mengendapnya. Tidak terlalu cepat mengendapnya, tetapi dia terdistribusi merata. Nah, kecepatan pengendapan ini kita nyatakan dengan hukum Stokes, yaitu F sama dengan D ini diameter partikel kuadratkan, kemudian rho S, ya, rho S itu adalah kerapatan atau berat jenis solid yang fase terdispersi dikurangi rho 0, yaitu berat jenis dari media dikali gravitasi dibagi 18 dikali viskositas media. Viskositas media ya ini ya, ini 0 ini media, S ini solidnya, padatnya. Tuh, ini satuannya poise, ini satuannya kecepatan cm per detik. Lalu persyaratan untuk terjadinya hukum Stokes itu bagaimana? Hukum Stokes itu berlaku bila konsentrasi fase terdispersi itu kurang lebih 2%.
Ya, 2% ini berarti 2 gram zat padat per 100 ml cairan. Nah, ini akan terjadi pengendapan yang bebas. Akan terjadi pengendapan bebas ya. Jadi dia mudah mengendap gitu maksudnya. Jika konsentrasinya 2% plus minus. Tapi bila konsentrasi terdispersinya itu lebih dari 2%, misalnya 5%, 10% atau lebih, maka partikel-partikel akan saling mempengaruhi ketika terjadi pengendapan. Ya, jadi mau mengendap itu dia ada halangannya sehingga dia pengendapannya terhalang. Ya, jadi dia tidak bisa mengendap jika konsentrasinya terlalu tinggi. Gitu. Ya, ini hukum Stokesnya berlaku bila konsentrasinya ini tadi ya 2%. Lalu faktor yang mempengaruhi kecepatan pengendapan atau V tadi, nah sama di rumusnya di hukum Stokes tadi kan ada G ya, ukuran partikel atau diameternya. Jadi ukuran partikel itu mempengaruhi. Nah, ukuran partikel ini kita bisa tulis di praformulasi, kan kita di spesifikasi kita harus menentukan ukuran partikel dari suspensi kita itu berapa. Itu harus sesuai dengan syarat ukuran partikel dari suspensi. Hindari ukuran partikel yang terlalu besar atau terlalu kecil. Kalau ukuran partikel terlalu besar, kan dia berat ya, semakin berat. Nah, kalau semakin berat dia akan semakin mudah untuk mengendap. Tapi kalau ukuran partikelnya terlalu kecil, tadi berpengaruh terhadap energi bebas. Ukuran partikel terlalu kecil kan luas permukaan semakin besar. Kalau luas permukaan semakin besar, energi bebasnya jadi besar juga. Kalau energi bebas besar, suspensi tidak menghasilkan suspensi yang stabil. Jadi dia akan mudah membentuk gumpalan. Selain ukuran partikel, ada juga pengaruh dari berat jenis pembawa ya atau pendispersi. Lalu kalian bisa cari faktor apa saja yang bisa mempengaruhi kecepatan pengendapan selain ukuran partikel dan density. Nah, jenis pengendapan pada suspensi itu ada dua tipe pengendapan. Ada yang terflokulasi, ada yang terdeflokulasi. Terflokulasi itu seperti apa? Yang partikel yang terflokulasi ciri-cirinya yaitu terjadi ikatan partikelnya itu lemah. Jadi antar partikel itu terikat lemah kalau terflokulasi. Kalau ikatannya lemah, ya di sini dia juga mengendap lebih cepat dan terjadi serentak. Nah, jadi ikatan lemah antar partikel, kemudian pengendapannya itu juga lebih cepat dan terjadi serentak. Tapi cepatnya ini juga harus ada waktunya ya, karena pengendapan yang terlalu cepat juga tidak kita harapkan. Jadi ada batas waktu mengendapnya itu harus berapa menit, harus berapa detik gitu sih. Nah, pengendapannya serentak, jadi bareng-bareng gitu. Dan tidak membentuk lempengan yang cake. Jadi kalau lempengannya itu caking yang di awal tadi kan dia tidak bisa terdispersi. Nah, itu untuk yang terflokulasi ini tidak membentuk lempengan yang cake ini, sehingga mudah untuk disuspensikan kembali. Ciri-ciri suspensi yang terflokulasi yaitu batas antara endapan dan supernatan itu jelas. Supernatan itu cairannya ya yang ada di atas, endapan yang di bawahnya. Nah, itu batasnya jelas. Nah, karena batasnya jelas, cairan di atasnya itu atau supernatannya itu dia warnanya menjadi jernih. Itu tanda-tandanya jika suspensi itu terflokulasi. Ya. Laju pengendapan atau V itu dipengaruhi oleh ukuran flokulat. Nah, ini sudah ya tadi, porositas dan juga porositas dari massa agregat. Ya, porositas ini mempengaruhi penyerapan dari pembawanya. Sedangkan untuk yang partikel terdeflokulasi, ciri-cirinya mengendapnya perlahan-lahan, jadi kebalikan dari flokulasi. Jadi mengendapnya perlahan-lahan. Karena dia mengendap perlahan-lahan, jadi antara partikel itu dia tersusun rapi, gitu ya. Karena dia perlahan-lahan satu-satu, gitu ya. Kalau misal dia tersusun rapi, ikatannya itu akan kuat, membentuk suatu hard cake atau lempengan keras. Karena dia turunnya tuh perlahan-lahan. Nah, kalau sudah terbentuk hard cake, ini akan menjadi sulit untuk disuspensikan kembali. Ini ciri-ciri dari terdeflokulasi. Jadi untuk yang terdeflokulasi ini tidak kita inginkan ya. Jadi suspensi yang kita harapkan yaitu suspensi yang terflokulasi. Nah, ciri-ciri sistem terdeflok ini juga kebalikan dari yang flokulasi. Jadi dia tidak ada batas yang jelas antara endapan dan supernatan karena kan mengendapnya pelan-pelan. Jadi dia masih terdispersi.
Lalu cairan di atas endapan atau supernatant itu berwarna biru. Lalu evaluasi suspensi yang kita bisa lihat itu ada dua parameter. Yang pertama yaitu volume sedimentasi, yang kedua derajat flokulasi. Yang kita bahas yang pertama yaitu yang volume sedimentasi terlebih dahulu. Ini lambangnya F ya. F sama dengan rumusnya yaitu VU dibagi V0. V itu volume akhir endapan. Kalau V0 yaitu volume awal suspensi, itu berapa mili. Nilai volume sedimentasi itu macam-macam ya, bisa kurang dari 1 atau lebih dari 1. Ini misal kita disuruh menghitung F-nya ya, F-nya dari ini kan volume endapannya 50, sedangkan volume awal suspensi 100. Berarti F sama dengan 50 dibagi 100. Kalau yang ini volume endapannya 100, volume awal juga 100. Jadi 100 F-nya jadi 1. Kalau ini F-nya dihitung dengan ini volume awalnya kan 100 ya, sedangkan volume endapannya makin banyak ini karena penambahan pembawa gitu ya, jadi dia bertambah volumenya, jadi 150 dibagi 100, F-nya jadi 1,5. Lalu selain volume sedimentasi ada derajat flokulasi. Derajat flokulasi ini pada sistem yang terdeflokulasi, nah ini berarti F deflok ya. F deflok itu sama dengan V deflok dibagi V0 ya. Jadi F itu kan volume sedimentasi, berarti F deflok berarti volume sedimentasi suspensi yang terdeflokulasi. V deflok yaitu volume akhir endapan suspensi yang terdeflokulasi ya. Kalau ada tandanya ini berarti dia deflok ya. Ini volume awal. Nah, ini kita cari F deflok dulu. Nah, F deflok itu untuk apa? Untuk mencari derajat flokulasi. Kalau yang F biasa itu kan yang tadi ya, F dibagi VU dibagi V0 kan. Nah, ini F deflok dari sini. Dari situ kita bisa menghitung derajat flokulasi. Itu dari volume sedimentasi suspensi yang terflokulasi dibagi volume sedimentasi suspensi yang terdeflokulasi. Oke, sampai di sini materi saya tentang sistem dispersi kasar suspensi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.